Penguasa Istana Naga Langit bab 56 dan 57. Saat ini, bar sangat ramai dengan lampu di dalamnya, dan semburan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Chen Ping melihat bahwa setelah Wang Han mengikuti beberapa gadis ke bar, dia langsung dibawa ke belakang oleh dua pelayan, dan ketika Chen Ping ingin mengikutinya, dia dihentikan oleh seseorang. "Pak, maaf, ini backstage kami, tamu tidak diperbolehkan masuk." Chen Ping melirik ke dalam dan menemukan bahwa tidak ada lagi Wang Han, jadi dia menemukan sudut dan duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Wang Han di sini. Segera, Wang Han dan beberapa gadis keluar, tetapi saat ini beberapa dari mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi. Dengan sebagian besar kulit seputih salju terlihat di luar. Beberapa orang berjalan cepat ke panggung di tengah bar, dan seketika beberapa cahaya terang menerpa gadis-gadis itu, menyebabkan bar mendidih dan orang-orang berteriak dan bersiul. Wang Han dan beberapa gadis sedang memutar dan memutar. Dan terlihat jelas bahwa gerakan Wang Han masih agak kaku dan tidak sefleksibel gadis-gadis lainnya, tetapi Wang Han juga memutar dan memutar dengan keras. Mencoba untuk meremas senyum di wajahnya. Yang lain juga bisa melihat betapa kasarnya Wang Han, jadi mereka semua menatap Wang Han. Dan beberapa bahkan mengambil uang dan melemparkannya ke Wang Han. Chen Ping mengerutkan kening dan memandang Wang Han di atas panggung, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Wang Han, yang selalu pemalu dan penurut, akan datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang kertas di atas panggung, Wang Han terus membungkuk untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam dadanya. Di bawah panggung, sekelompok pria bermata merah terus menatap tubuh Wang Han. Masing-masing seperti serigala lapar. Melihat ini, Chen Ping bangkit dan berjalan ke tepi panggung. Setelah mengeluarkan seikat uang kertas, dia melemparkannya langsung ke atas panggung. Beberapa ribu dolar. Ketika Wang Han melihat seseorang telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar, wajahnya langsung gembira. "Terima kasih kakak." Tetapi ketika mata Wang Han mengikuti Chen Ping dan menyentuhnya, tubuh Wang Han bergetar sedikit, dan ekspresi wajahnya jelas menjadi tidak wajar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berpura-pura tidak melihat Chen Ping dan membungkuk untuk mengambil semua uang, lalu tetap memutar dan menyalakan panggung. Tetapi tidak ada lagi senyuman di wajah Anda. Tindakan Chen Ping menyebabkan banyak orang menoleh, tetapi setelah melihat bahwa Chen Ping mengenakan pakaian biasa, ditutupi dengan barang-barang di lantai dasar, mereka semua menunjukkan senyuman sinis. "Bung, dengan pakaian ini, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mendapatkan lebih dari 200 dolar, kan? Anak-anak ayam di sini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pegang, lebih baik cepat pergi, kamu tidak akan mendapat penghasilan lebih dari beberapa ribu sebulan. Kamu akan tetap di sini sebentar lagi." Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bahu Chen Ping dan berkata. Chen Ping mengabaikannya, tetapi matanya menatap lurus ke arah Wang Han. Dia tidak mengerti, bisakah waktu singkat 3 tahun benar-benar membuat seseorang berubah begitu banyak? Wang Han berbalik dan bukannya menghadap Chen Ping. Dia menghadap ke arah lain dan berputar dengan kuat sementara gadis-gadis lain di atas panggung datang. "Pria tampan, kenali kamu." Salah satu penari berjongkok dan mengulurkan lengan putihnya. Secara mengejutkan meraba-raba wajah Chen Ping. Yang paling penting adalah gadis seperti Chen Ping punya banyak uang. Tapi begitu mereka ketagihan, mereka akan mampu membayar gaji bulanannya. Chen Ping sedikit mengelak dari kepalanya dan tidak membiarkan penari itu menyentuhnya, sementara matanya tidak pernah lepas dari tubuh Wang Han. "Cantik, biarkan aku mengenalmu." Seorang pria di samping dengan senyuman mesum tiba-tiba meraih tangan penari itu dan menariknya ke bawah dengan kasar. Penguasa Istana Naga Langit bab 58. "Tuan, bos besar," Wang Han berteriak dengan takut-takut. Pria parubaya itu menatap Wang Han, matanya menunjukkan sedikit cahaya nafsu. Dan dia menyeringai, "Jangan gugup, aku tidak akan memakanmu, ayo duduk." Pria parubaya itu menepuk sofa di sampingnya dan berkata, meskipun Wang Han takut, dia tidak berani mendengarkan. Jadi dia hanya bisa bergerak selangkah demi selangkah dan duduk di sebelah pria parubaya itu. Melihat Wang Han, yang berkulit putih dan berbau seperti gadis muda. Mata pria parubaya itu bersinar karena nafsu. Mengangkat anggur merah di depannya, setelah menuangkan 2 gelas, dia menyerahkan segelas kepada Wang Han, "Ayo, minum bersamaku." "Tua, bos. Aku tidak tahu cara minum." Wang Han tidak berani menerimanya. "Setelah kamu terbiasa, apakah kamu tidak akan bisa meminumnya setelah kamu minum hari ini?"
Pria parubaya itu berkata dengan sudut mulut sedikit terangkat. Melihat ini, Wang Han hanya bisa menerima gelas anggur dan meminum anggur itu ke perutnya dengan mata tertutup. Melihat Wang Han meminum anggurnya, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Aku dengar Yanzi bilang kamu berhutang banyak pada rentenir? Pria parubaya itu bertanya. Wang Han mengangguk, 1 juta. 1 juta? Cukup banyak. Pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan sebuah cek, menulis 1 juta langsung di atasnya dan memberikannya kepada Wang Han. Tetaplah bersamaku dengan baik malam ini. Layani aku dengan nyaman dan jutaan ini akan menjadi milikmu. Pria parubaya itu memandang Wang Han dengan pikiran jernih. Dia telah melakukan hal semacam ini tidak sekali atau 2 kali. Di bawah godaan uang, tidak ada gadis yang bisa menahannya, metode ini telah dicoba dan benar. Melihat cek di depannya, nafas Wang Han menjadi cepat, ini 1 juta dolar. Jika dia punya 1 juta dolar ini, dia tidak perlu diancam oleh pemberi pinjaman itu, dan dia tidak perlu bekerja sebagai penari di bar sepanjang hari. Takut bertemu seseorang yang dia kenal setiap hari. Hati Wang Han terkoyak-koyak saat dia perlahan mengulurkan tangannya, tapi kemudian menariknya kembali. Mengetahui bahwa jika dia mengambil cek ini, hidupnya akan hancur total. Meskipun dia sekarang seorang penari, dia masih utuh, dan ketika dia selesai membayar kembali uangnya, dia masih bisa menemukan pacar untuk dinikahi, jadi dia tidak menyesali pihak lain. Dia tiba-tiba teringat Chen Ping. Dia ingat ketika dia masih remaja, Chen Ping sangat protektif terhadapnya. Dan pada saat itu Wang Han selalu berteriak-teriak untuk menikahi Chen Ping, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka berdua perlahan-lahan semakin jarang berhubungan. Ditambah Chen Ping telah menemukan pacar, Geng Sanxian, dan sedang membicarakan tentang pernikahan, jadi Wang Han tidak mengikuti Chen Ping lagi. Namun siapa tahu, keadaan tidak selalu sama. Chen Ping tidak menikah, melainkan dijebloskan ke penjara. Saat itu masih kuliah Wang Han masih ingin masuk penjara untuk menemui Chen Ping, namun karena sekolah, jadi belum bisa berangkat. Hari ini, ketika Chen Ping melihatnya dalam keadaan ini, Wang Han sangat tertekan, dan dia juga takut Chen Ping akan memberitahu ibunya tentang hal ini. Jika itu terjadi, ibunya akan tetap marah. Ayahnya meninggal lebih awal, dan ibunya telah bekerja keras untuk membesarkannya. Jika dia tahu kalau dia bekerja sebagai penari di bar, dia pasti akan marah besar. Memikirkan hal ini, Wang Han tampak bertekad dan menggelengkan kepalanya. Bos, terima kasih atas cinta murah hati Anda, hanya saja saya tidak tahu. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wang Han akan menolak dan merasa sangat terkejut. Mengetahui bahwa dia menggunakan metode ini untuk menguji berkali-kali, tidak ada satupun dari mereka yang menolaknya. Beberapa gadis bahkan melompat kegirangan, sekarang masyarakat ini adalah uang yang pertama. Penguasa Istana Naga Langit Bab 59. Apakah uangnya terlalu sedikit? Aku bisa memberimu lebih banyak, ditambah membelikanmu rumah sebagai sarang cinta untuk kita berdua. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan terlalu mengganggu kehidupan pribadimu. Kamu hanya perlu menemaniku 4 atau 5 kali sebulan. Tubuhku saat ini tidak cocok untuk memberikan terlalu banyak energi pada wanita, ini lebih dari penghasilanmu sebagai penari. Dan kamu tidak harus dimakan oleh pria bau itu. Pria parubaya itu masih memancing Wang Han. Wang Han sudah mengambil keputusan, dia tidak bisa menjadi kekasih orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya untuk kenyamanan yang berumur pendek ini. Dia muak melihat pria botak di depannya ini. Jika dia bukan bosnya, dia mungkin akan mengutuk. Bos, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Sebaiknya kamu mencari orang lain. Wang Han menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Wang Han masih menolak dirinya sendiri. Pria parubaya itu langsung membalikkan badan dan berkata dengan tatapan tajam, kalau soal aku, apakah kamu masih punya pilihan? Tidak ada wanita yang tidak bisa aku ajak bermain ketika aku melihatnya. Ketika Wang Han melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bangun dan mencoba lari keluar. Tetapi saat dia berdiri, dia merasakan langit berputar dan kepalanya pusing. Hahaha, kamu tidak bisa pergi, kamu minum anggurku, masih ingin pergi. Pria parubaya itu tertawa keras. Wajah Wang Han menjadi pucat pasi, dia ingin bersumpah, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya lagi, melihat pria parubaya itu menjadi kabur. Pada akhirnya, dia jatuh ke sofa dengan suara keras. Tidak bisa bergerak, dan perlahan tertidur lelap. Pada saat yang sama, di lobi bar, saudari Yan sedang memegang rokok di mulutnya, memandang dengan iri pada penari muda cantik di atas panggung.
Suatu ketika, dia juga sangat muda dan sangat cantik di atas panggung, dan bahkan diadopsi oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi mucikari yang mencari wanita untuk bos besar. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya beberapa tahun lagi. Saudari Yan, Wang Han telah disukai oleh bos besar. Sekarang dia akan melambung tinggi. Seorang pelayan di samping Suster Yan bertanya dengan berbisik. Tentu saja, mulai sekarang kalian semua berhati-hatilah saat melihat Wang Han. Jangan main-main dengannya, atau kalian tidak akan mendapat konsekuensi yang baik. Wanita itu mengembuskan asap dan berkata, tidak, tapi tubuh Wang Han, kulit itu, sungguh bagus. Jika ini izinkan aku, diam, kamu tidak ingin hidup. Kamu begitu berbudi luhur sehingga kamu bahkan berani memikirkan tentang wanita bos besar. Tidak menunggu pelayan itu selesai. Suster Yan berkata dengan wajah marah. Saudari Yan, aku pantas mati, aku berbicara omong kosong. Pelayan itu buru-buru menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Lupakan kali ini. Jika ada waktu berikutnya, potong gajimu selama sebulan. Suster Yan berkata dengan suara tegas. Terima kasih Saudari Yan. Terima kasih Saudari Yan. Pelayan itu buru-buru mengucapkan terima kasih, mengulurkan tangan dan kemudian meremas pantat Saudari Yan itu dengan lembut. Lihatlah ekspresi mati di. Saudari Yan tersenyum dan menarik pelayan itu pergi. Saudari Yan sudah tua, meskipun bos besar tidak menyukainya lagi, tetapi para pelayan muda dan kuat di dalam bar. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kedua orang itu berbicara dengan sangat pelan kapan saja, tetapi mereka masih benar-benar didengar oleh Chen Ping. Mendengar bahwa Wang Han telah didekati oleh bos besar karena hal seperti itu, wajah Chen Ping berubah menjadi sangat dingin. Chen Ping bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Tepat ketika dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh 2 orang pelayan. Sebelum kedua pria itu bisa bersuara, Chen Ping, dengan gerakan cepat, langsung memukul kedua pria itu dan menjatuhkan mereka. Tanda seru, ketika memasuki belakang panggung, Chen Ping tidak tahu di mana Wang Han berada, ada ruangan di mana-mana dan tidak ada cara untuk menemukannya, yang membuat Chen Ping putus asa. Saat Chen Ping melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar suara terengah-engah. Chen Ping tidak ragu-ragu, dia langsung bergegas masuk dan menendang sebuah bilik. Penguasa Istana Naga Langit Bab 60. Hanya untuk melihat di dalam bilik, bahwa Saudari Yan sedang mengikuti pelayan yang baru saja berkelahi, dan sepertinya itu baru saja dimulai. Pelayan itu melihat seseorang bergegas masuk dan baru saja hendak berteriak ketika Chen Ping menamparnya hingga pingsan dan kemudian meraih kerah baju Saudari Yan. Kemana kamu membawa Han? Kamu sialan. Ketika Saudari Yan melihat bahwa itu adalah Chen Ping, dia langsung mengutuk. Namun saat dia membuka mulutnya, Chen Ping mencengkeram leher Saudari Yan itu, dan Saudari Yan itu segera merasa kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan ada ketakutan di matanya. Di kantor, Saudari Yan berkata dengan tergesa-gesa, bawa aku ke. Chen Ping melepaskan Sister Yan itu, melihat wajah Chen Ping yang penuh dengan niat membunuh. Sister Yan tidak berani mempermainkannya dan hanya bisa memimpin di depan. Setelah membawa Chen Ping ke kantor, Chen Ping menendang pintu kantor hingga terbuka. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengagetkan pria parubaya itu. Setelah Chen Ping bergegas masuk, dia melihat Wang Han terbaring tak bergerak di sofa. Sementara pria parubaya botak itu berkeliaran dengan satu tangan di tubuh Wang Han. Mencari kematian, mata Chen Ping dipenuhi amarah saat dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menendang pria parubaya itu. Han. Chen Ping melepas jaketnya dan menutupi Wang Han. Melihat Wang Han tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa dia pasti telah dibius. Jadi aliran energi spiritual disalurkan ke tubuh Wang Han. Wang Han perlahan membuka matanya dan setelah melihat Chen Ping, dia berteriak kaget. Saudara Chen Ping, tepat setelah dia berteriak, Wang Han tertidur lagi, sepertinya obatnya terlalu berat. Pria parubaya itu ditendang oleh Chen Ping, dan seluruh wajahnya berubah menjadi ungu cakep saat dia merosot ke tanah. Bos, Saudari Yan buru-buru melangkah maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu memandang Chen Ping dengan marah. Nak, kamu berani memukulku? Menurutku kamu lelah hidup, siapa kamu? Saat pria parubaya itu meraung. 4 preman berjas hitam mendengar keributan itu dan bergegas masuk. Bos, orang ini mungkin adalah pacar Wang Han. Saudari Yan berkata kepada pria parubaya itu. Dari cara Chen Ping memperlakukan Wang Han barusan, dan cara dia terlihat sangat marah sekarang, apalagi yang bisa dia lakukan jika bukan pacar. Aku tidak peduli siapa dia,
ambilkan dia untukku. Berani pukul aku akan membuangmu. Pria parubaya itu melihat anak buahnya bergegas masuk dan langsung berteriak. Melihat ini, keempat preman itu bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping meletakkan Wang Han Han dan bahkan tidak melihat keempat pemukul yang bergegas mendekat. Dengan lambaian telapak tangannya, keempat pemukul itu segera terbang mundur. Tubuh mereka terbentur keras ke dinding, dan mereka tidak bisa bergerak satupun. Dengan satu, melihat betapa kuatnya Chen Ping, pria parubaya dan Sister Yan semuanya tercengang. Dan ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Chen Ping menatap pria parubaya itu dengan mata dingin, bajingan sepertimu. Sialan kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mata pembunuh Chen Ping, pria parubaya itu gemetar dan berkata, saya dapat memberitahu Anda, bar ini dilindungi oleh Master Tiger. Tahukah Anda apa itu Master Tiger? Saat kata-kata pria parubaya itu keluar dari mulutnya, ponsel Chen Ping berdering. Itu adalah panggilan Lin Tianhu, dia mengundang Chen Ping makan malam. Tetapi dia tidak melihatnya datang, jadi Lin Tianhu menelepon Chen Ping untuk bertanya. Chen, kamu sudah sampai di mana? Lin Tianhu bertanya dengan suara kecil. Aku di Wind and Moon Bar. Bilah angin dan bulan? Lin Tianhu tercengang, apa yang Tuan Chen lakukan di Wind and Moon Bar? Untuk membunuh seseorang, dua kata pendek, tetapi mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya, menyebabkan Lin Tianhu di sisi lain telepon gemetar ketakutan. Chen, bar angin dan bulan dimiliki oleh Barkley, yang telah membayar biaya perlindungan ke aula pertemuanku. Aku akan membawa orang-orangku ke sana sekarang. Tuan Chen tidak perlu melakukannya sendiri. Lin Tianhu tahu bahwa jika Chen Ping bisa mengucapkan kata membunuh, pastilah Wind Moon Bar lah yang telah mengecewakan Chen Ping. Bagus. Chen Ping hanya menjawab dengan satu kata, menutup telepon, lalu diam-diam duduk di sofa dan menunggu. Bersambung.